Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita masih diberi kesehatan dan terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Tak lupa pula salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para itba' tabi'innya, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya yang insyaallah tetap mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Akhir-akhir ini begitu banyak orang yang panik, orang yang ketakutan, dan bahkan saking paniknya hampir lupa akan janji Allah. Bahwasanya ketika kita menghadapi segala sesuatu itu, hadapilah dengan kesabaran, hadapilah dengan ketenangan. Karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bersabar. Dan pentingnya kita mengingat Allah di waktu-waktu sekarang. Berbagai bencana, berbagai penyakit menghinggap kita tak boleh melupakan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 posisi bawah sebelah kanan yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Dan ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Allah itu kurang apa? Allah selalu mengingat hambanya, gitu kan. Bahkan Allah lebih menegaskan lagi, apabila kita ingin lebih dekat lagi dengan Allah, maka dekatlah, sering-seringlah kita melaksanakan sholat. Karena kenapa? Karena sholat itu merupakan jalan terbaik agar kita dekat dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Taha ayat 14 posisi atas sebelah kanan yang berbunyi, Innani anallahu la ilaha ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, gitu kan. Kata Allah tuh, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Oleh karena itu, laksanakanlah sholat dan ingatlah kepada aku. Bahkan dalam Quran surat Al-Baqarah dilanjutkan, bukan apabila kita sedang terkena musibah, maka kita ingatlah kepada Allah. Pokoknya ketika kita sedang dalam situasi apapun, maka ingatlah kepada Allah. Ketika kita menghadapi hal yang kesusahan, maka ingatlah kepada Allah. Maka bersabarlah, karena kesabaran itu hal yang sangat penting, kan. Banyak orang-orang yang tidak bisa menahan sabar, kan. Kebanyakan orang-orang marah, padahal kan marah itu hal yang sangat dilarang oleh Rasul itu. Makanya kan ada pepatah, la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah maka surgalah bagimu. Bahkan ada hadis Bukhari yang artinya, orang yang kuat itu bukanlah orang yang mampu mengalahkan banyak orang, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Seperti itu. Bahkan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Makanya kita itu jangan pernah lepas dari salat dan sabar, bukan? Karena kesabaran itu emang kunci utama untuk menuju kebahagiaan.
Makanya banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang sabar, seperti yang berbunyi fasbir kama sabarul azmi, bersabarlah kamu seperti mana kesabarannya para ulul azmi. Karena kenapa? Karena kesabaran itu tidak ada batasnya. Bahkan Allah juga memerintahkan kita, Nabi Muhammad, dan kepada kita pada Quran surat Al-Ma'arij yang berbunyi fasbir sabran jamila, bersabarlah kamu dengan kesabaran yang begitu baik, gitu kan. Karena kenapa? Karena kesabaran itu kunci untuk kesuksesan, kunci untuk kebahagiaan. Ketika kita sekarang sedih karena ada corona, gitu kan, bersabar karena semua itu butuh proses. Tidak selama-lamanya dunia itu akan terus indah, pasti akan ada kerusakan. Dunia itu seperti kehidupan itu seperti roda yang berputar, kadang kita bahagia, terkadang kita sedih, gitu kan. Makanya kita jangan lepas ingat kepada Allah, bersabar kepada Allah. Dan terakhir, wasiat Rasulullah SAW kepada Abi Dzar itu ada 4. Yang pertama, Rasulullah berpesan kepada Abi Dzar, ya Abi Dzar, perbaikilah kapalmu atau perbaguslah kapalmu, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Kenapa Rasul berkata itu seperti itu? Karena kapal itu ya ibarat amal ibadah kita, dan lautan itu adalah hal-hal kehidupan di dunia ini. Rasul berpesan, perbaguslah kapalmu, perbaguslah ibadahmu, gitu kan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita menjalani kehidupan di dunia itu bakal banyak rintangan, banyak tantangan yang akan kita hadapi, gitu kan. Oleh karena itu Rasul terus berpesan, perbaguslah, karena siapa tahu nanti kita akan terjebak, kita akan luput dari dosa, gitu kan, sehingga kita nggak bisa bertaubat. Terus yang kedua, perbanyaklah makananmu karena perjalanannya itu jauh, atau perbanyaklah bakalmu karena sesungguhnya perjalanan itu jauh. Karena kenapa? Rasul berpesan, sesungguhnya kehidupan dunia ini itu pasti ada, setelah kehidupan dunia pasti ada kehidupan yang lebih baru, yaitu alam akhirat, yang dimana satu hari itu berbanding dengan 1000 tahun, itu kan lamanya. Makanya Rasul berpesan, kumpulkanlah, perbanyaklah amal ibadahmu, perbanyaklah bekalmu. Karena kenapa? Nanti di akhirat itu kita tuh tidak bisa meminta bantuan dari orang lain, kita pasti mementingkan diri kita sendiri, bingung, gitu kan. Terus pesan yang ketiga, wahai Abi Dzar, ringankanlah barang bawaanmu. Karena kenapa? Karena sesungguhnya perjalananmu itu begitu sulit. Nah, karena di sini kan tadi disebutkan bahwasanya perbanyaklah bekalmu, tetapi di pesan yang ketiga, ringankanlah bawaanmu. Ringankanlah bawaanmu di sini yaitu seperti harta benda dan kekayaan. Karena kenapa? Sesungguhnya itu adalah perhiasan di dunia aja, hanya ketika kita tidak bisa memanfaatkan harta kita, sesungguhnya nanti itu akan menjadi beban untuk kita. Karena kenapa? Ketika kita banyak barang-barang, banyak harta, maka hisab kita akan lama, gitu kan. Seperti itu. Karena dalam surat Al-Kahfi dikatakan, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Karena sesungguhnya al-malu, harta, wal banuna, dan anak-anak kalian itu adalah perhiasan di muka bumi. Oleh karena itu janganlah kita terlalu bangga dengan harta-harta kita. Janganlah kita terlalu bangga dengan kepintaran anak kita. Tapi kita itu memikirkan mau dibawa kemana harta kekayaan kita, mau